Kesuksesan demi kesuksesan telah diraih Lesti di panggung musik, baik di tingkat Asia maupun dunia. Karya dan fotonya terpampang di billboard New York Times Square, Amerika Serikat, konser bersama Il Divo hingga mendapat pujian dari musisi dunia. Dan tentunya beberapa karyanya selalu trending di jagat maya adalah sederet prestasi yang pernah diraihnya, belum lagi beberapa award di bidang musik yang diperolehnya di panggung award musik di Indonesia. Tekad Lesti untuk merambah karir di panggung akting dengan membintangi film layar lebar juga mendapat tanggapan dari Rizky Bilar, suaminya, yang telah menularkan akting kepada Lesti dengan caranya sendiri. Beberapa pihak memprediksi bahwa karir Lesti ke depan akan terus sukses. Tapi akankah Lesti juga akan sukses jika dirinya nanti merambah panggung akting? Ataukah ladang Lesti hanya cocok di panggung musik? Keberhasilan yang ditorehkan Lesti baru-baru ini adalah ketika single terbarunya yang diproduseri oleh suaminya sendiri yaitu Rizky Bilar lagi-lagi masuk trending nomor 1 di jagat maya. Tak kalah mengejutkan lagi, pengakuan akan popularitas Lesti di panggung hiburan terlihat dari ditunjuknya Lesti sebagai Duta Pertanian Milenial oleh Kementerian Pertanian, menjadi kebanggaan Bilar meski banyak haters yang mempertanyakan kapasitas Lesti di bidang itu. Lantas, seperti apa sikap Lesti Kejora di tengah berbagai kesuksesan dan pencapaiannya itu menghadapi hujatan haters kepada diri dan keluarganya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesuksesan demi kesuksesan belakangan ini diraih oleh Lesti Kejora dalam bentuk prestasi dan keberhasilan karirnya. Yang terbaru, Lesti mengaku terharu bahagia ketika konser bersama dengan Il Divo sukses. Kebahagiaan pun dirasakan oleh Bilar yang mengaku bangga dengan kesuksesan yang diraih istrinya di konser Il Divo hingga dipuji oleh personil Il Divo. Dalam postingan di akun sosial medianya, Sebastian Izambrat menulis kekagumannya akan suara Lesti Kejora yang dinilainya luar biasa. Ia mengaku terkejut mendengar suara biduan asal Cianjur, Jawa Barat ini saat berkolaborasi bersama Il Divo saat gelar konser di Jakarta baru-baru ini. Kami pada malam yang sangat berkenaan di Jakarta. Terima kasih sudah banyak sabaran. Kita berkesempatan menemukan Lesti Kejora dan mendengar suaranya yang luar biasa. Kami terkejut oleh bakatnya dan punya kesempatan menyanyi Somewhere bersama dia. Kami juga banyak tertawa di belakang panggung bersama suaminya yang ganteng Rizky Bilar. Kami berharap bisa segera konser lagi bersama Anda. Segera. Much love, Il Divo. Tulis Sebastian Izambrat di sosial media. Dan wajahnya bang bersyukur banget pastinya ya. Ya pasti seneng lah, siapa sih yang nggak seneng. Selamat pastinya, selamat dan syukur pastinya. Ya pertama-tama pasti kita senang ya, senang bersyukur. Bertubi pujian kepada Lesti atas penampilannya di konser Il Divo di Jakarta baru-baru ini. Pujian juga datang dari musisi dunia yang bernama Stephen Labrie. Labrie mengatakan bahwa suara Lesti sangat kuat. Ia berharap bisa kolaborasi lagi dengan Lesti ke depan, bernyanyi bersama Lesti Kejora malam ini di Jakarta. Suara yang sangat kuat. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Saya berharap untuk bernyanyi bersama Anda lagi.
Atas berbagai pujian terhadap suara Lesti Kejora tersebut, Rizky Bilar selaku suami Lesti mengaku sangat bersyukur atas pencapaian istri tercintanya ini. Alhamdulillah diakui. Menurut aku ya pantas sih dia untuk mendapatkan itu, kan seperti diakui ya gitu ya. Menurut aku pantas sih karena kita kan juga semuanya juga udah tahu kan gimana perjuangan dia dari awal gitu loh, dan masyarakat Indonesia pasti juga paham lah dari dia jebolan audisi, terus gimana dia nyoba juga untuk juga dia ngangkat derajat ayahnya gitu-gitu kan, ngangkat derajat keluarganya ya. Mungkin berarti ini balasan atas kebaikan dia gitu. Kesuksesan Lesti Kejora sebagai penyanyi di panggung musik internasional adalah ketika wajah dan lagunya terpampang nyata di Billboard New York Times Square. Lesti mengaku kaget akan pencapaian tersebut, sementara Bilar mengaku cukup bangga wajah Lesti terpampang di New York Times Square. Pasalnya, untuk wajahnya bisa tampil di sana, tak sembarangan penyanyi muncul di billboard raksasa, lambang kedikdayaan suksesnya seseorang berkarir dalam bidangnya. Lesti lambungkan rasa syukurnya yang amat dalam atas pencapaiannya yang luar biasa itu. Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, tulis Lesti pada akun sosial media pribadinya. Lantas, benarkah ini menjadi sinyal bahwa ke depan karir Lesti akan ada potensi dan berkesempatan go internasional menurut telisik ahli tarot? Jadi nggak apple to apple kalau lihat dari kartu saya. Nggak bisa dibandingin, oh ini sama suksesnya atau lebih sukses. Tapi kalau kita bilang 11-12, ya akan sama. Dan itu adalah satu spotlight internasional yang akan didapatkan. Saya kira ini termasuk salah satu strategi dan juga cara yang memang ditempuh dan diharapkan akan membawa sebuah kalau kita bilang itu gebrakan yang sangat kuat saat kembalinya Lesti ini. Yang saya lihat karirnya akan yaitu tadi bersinar sekali itu di akhir tahun. Di tahun-tahun berikutnya ini akan diliputi dengan beberapa off-air. Nah, yang akan merupakan hasil dari namanya yang melambung tinggi ini tadi. Tapi memang ini semua nggak akan terjadi sepanjang tahun. Torehan keberhasilan Lesti di panggung musik hingga berhasil menembus billboard di Times Square, New York, Amerika Serikat, hingga tampil bersama grup vokal internasional Il Divo. Diprediksi bakal mencapai kesuksesan yang sama ketika Lesti nantinya mewujudkan keinginannya untuk merambah karir ke dunia akting dengan membintangi film layar lebar. Hal itu terungkap dari hasil peneropongan ahli tarot, bahwa Lesti yang ingin merambah dunia film akan meraih kesuksesan yang sama seperti kesuksesan yang ia raih di dunia tarik suara. Seru, terus yang pasti bangga dan seneng gitu bisa dilibatkan di acara yang sangat bergengsi ini, apalagi mudah-mudahan insya Allah kedepannya aku juga bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa ikut gitu, mungkin barangkali memerankan di suatu film apa gitu, amin. Tapi ada keinginan? Ada, pengen banget mau doain. Insya Allah mudah-mudahan ada kesempatan. Ya, yang drama kali ya, seru. Belum tahu. Katanya dia mau mau jadi guru juga acting film buat Dedek. Nggak usah diajarin juga. Oh. Semenjak menikah jadi kita quality time-nya tuh nonton film, karena kebetulan kakak itu film Indonesia, film Hollywood apalagi, wah nggak ada yang nggak ngikutin. Kalau kakak mah emang pencinta film banget gitu, akhirnya jadi kebawa, jadi ikutan juga, jadi ngikutin. Sebenarnya ini semua adalah rangkaian dan juga kombinasi antara banyak hal yang tadi disebutkan. Nah, tapi yang lebih penting lagi adalah karena kemampuan Lesti untuk menjaga bahwa yang ditunggu-tunggu orang kemarin kan, setelah kejadian yang terjadi di tahun lalu itu akan terjadi lagi atau enggak. Tapi ternyata rumah tangganya harmonis kan.
Nah ini sebenarnya yang jadi penentu utama. Jadi kalau dari sisi karya dan sebagainya, Lesti kita sudah kenal sebagai seseorang yang memang brilian dan ya bertalenta. Nggak ada yang kalau kita bilang sesuatu yang diherankan dari situ. Tapi kemampuannya untuk terus bisa menjaga keharmonisan rumah tangga, comeback stronger dengan semua yang terjadi, saya kira itu yang menjadi faktor utama yang membuat kesuksesannya ini semakin melambung. Pasca kesuksesan Lesti di konser Il Divo, ia diprediksi akan kembali meraih sukses di bidang akting. Lantas, seperti apa kesuksesan Lesti sebelumnya yang disimbolkan dalam bentuk penghargaan? Halo, saya Rea Utami. Jangan lupa saksikan Intens 5 kali sehari. Wow, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mwah. Lesti Kejora yang menuai pujian musisi luar negeri usai tampil di konser Il Divo, hal itu tidak terlepas dari kisah sukses Lesti di panggung musik Indonesia. Ya, setelah sukses merilis single bertajuk Bukan Cinta Biasa, di mana berhasil mencapai 2 juta penonton belum lama ini, kesuksesan kembali menghampiri Lesti ketika ia kembali meluncurkan single terbarunya yang bertajuk Terkesan. Single tersebut mencapai trending nomor 1 YouTube dalam kolom musik, sukses mencapai 1 juta lebih penonton hanya dalam waktu 3 hari sejak diunggah pada tanggal 27 Oktober 2023. Kesuksesan Lesti tersebut membuat sang suami Rizky Bilar selaku produser single Lesti tersebut mengaku bangga dan kagum karena lagu istri tercintanya ini mendapat apresiasi luar biasa dari para pecinta musik. Alhamdulillah, seneng banget. Karena kan kemarin yang sebelumnya recycle, sekarang lagu bener-bener lagu baru dikeluarkan lagi dan dangdut original banget, terus diapresiasi mendapatkan kesempatan lagi untuk trending. Alhamdulillah, seneng banget ya pasti. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa menjadi motivasi untuk bisa terus berkarya. Alhamdulillah. Tapi gimana sih Bang Bi persiapan? Tak hanya itu, Lesti juga didaulat sebagai duta petani milenial oleh Kementerian Pertanian baru-baru ini. Meskipun banyak pula haters yang mempertanyakan kapasitas Lesti diangkat menjadi duta petani milenial, namun ada beberapa hal yang menjadi dasar Lesti didaulat sebagai duta petani milenial. Ya, selain sinar kebintangannya yang terus meroket, Lesti juga adalah anak petani dari desa dan bertahun-tahun lamanya tinggal di pedesaan di daerah Cianjur, Jawa Barat, kampung halamannya. Sebagai gadis desa dan lahir dari orang tua dengan bermata pencaharian sebagai petani, Lesti tentu mengerti bagaimana suka duka hidup sebagai petani. Ya sebetulnya sih nggak ada yang salah ya, karena ditunjuk itu kan hanya sebagai duta. Dalam hal ini Lesti duta itu kan kurang lebih ya seperti brand ambassador lah, seperti orang yang didaulat untuk membawa nama petani Indonesia itu agar lebih dikenal lagi gitu, agar lebih dikenal luas gitu. Bukan berarti harus sebagai petani, harus sebagai apa, kan kadang-kadang saya baca gitu kadang-kadang saya agak suka terbaca ya di satu berita banyak komentar miring, komentar negatif gitu terkait penunjukan Lesti sebagai duta petani. Ya tidak ada salahnya, kecuali Lesti ditunjuk sebagai Menteri Pertanian baru itu harus dipertanyakan. Kalau hanya sebagai duta mah, sebagai duta ya nggak ada salahnya gitu. Kan tujuannya hanya untuk mempromosikan gitu. Dia senang berkebun, senang berkebun dan juga memang kebetulan juga punya sawah. Tapi ya hanya sebatas untuk
agar keluarga itu tidak perlu beli beras lagi, agar keluarga di Cianjur itu bisa mendapatkan kegiatan positif. Seru banget. Teman-teman udah ya. Temanya Udah cukup ya, udah ya teman-teman. Ini lagi buru-buru soalnya. kita petani milenial gimana Dede? Meraih keberhasilan dalam karirnya sebagai penyanyi dan artis, lantas seperti apa respon Lesti ketika dihujat netizen belakangan ini? Halo, nama saya Raden Traka dari Suara Putra Permana. Saksikan Intensi Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Kesuksesan Lesti yang setiap merilis karyanya selalu trending di jagat maya. Hal itu terjadi di balik kondisi di mana Lesti yang kerap menjadi objek hujatan netizen. Teranyar dikabarkan bahwa Lesti Kejora dihujat oleh fans yang diduga fans berat Fujianti Utami. Hal tersebut berawal ketika Lesti memposting foto bersama Tisa Biani alias Mas Said pada momen mereka mendukung orang tercinta mereka di lapangan saat pertandingan sepak bola, yang tak lama kemudian foto tersebut dihujat oleh yang diduga fans Fuji. Giliran sama ini, Tisa Biani dan alias Mas Said, Lesti post fotonya. Giliran sama Fuji waktu bacain nominasi gak di-post. Padahal Fuji nge-post fotonya sama Lesti. Unggahan salah satu akun fans Fuji di sosial media. Tak pelak, hal ini pun membuat kehebohan di media sosial. Alih-alih balas menghujat, Lesti justru memberikan tanggapan yang menyejukkan. Aduh, aku malah nggak tahu. Malah aku nggak tahu apa-apa. Pokoknya udahlah, kita semua saling mendukung, saling mendoakan, nggak usah saling menjelekkan satu sama lain. Kita sama-sama ada di industri ini, saling mensupport. Ya kalau mau support idolanya silakan support saja tanpa menjatuhkan teman-temannya yang lain. Nggak usah peduliin yang jelek-jelek lah. Buat apa kita lihat atau mendengarkan hal yang bikin kita sakit hati. Yang positif aja, kalau masukan yang baik kita terima, artinya banyak yang sayang, kayak gitu aja. Sebuah perjalanan yang pernah terjadi itu kan kita selalu belajar, selalu menjadi sebuah pelajaran penting untuk kita lebih dewasa, lebih aware lagi terhadap sekitar. Jangankan kita manusia biasa ya, Nabi aja bahkan ada hatersnya. Nabi utusan Tuhan aja ada hatersnya, bagi kita sebagai manusia biasa gitu. Jadi ya dimaklumin aja lah gitu. Nggak usah dipikirin karena di samping banyak yang tentunya nggak semua orang suka sama kita, pasti akan banyak juga orang yang suka sama kita gitu. Jadi mending daripada saya fokus sama pembenci, lebih baik saya fokus sama orang yang menyayangi kita. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hitung mundur dari 10 sampai 1 dan setiap hitungannya dengarkan sugesti dari saya di mana kalian tanpa alasan yang jelas akan menonton Intens Investigasi setiap hari 5 kali dalam sehari dari Senin hingga Jumat dan 3 kali di hari Sabtu. Dan di hari Minggu kalian menonton ulang 28 episode tersebut sekali lagi. Bangun dan lakukan sekarang juga. Saya Denny Darko. Sampai jumpa.